Halo, perkenalkan nama saya Amazia Ananta Prabeswara. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Scaffolding untuk membantu literasi numerasi anak tunagrahita ringan pada pengenalan nilai uang dengan dosen pembimbing Ibu Vika Widya Pratama, SSI MPD. Hal-hal yang melatar belakangi penelitian saya yaitu hal pendidikan, di mana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus, atau sering disebut juga dengan ABK. ABK merupakan anak yang memiliki keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. ABK sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya yaitu tunagrahita. Tunagrahita sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori tunagrahita berat, tunagrahita sedang, dan tunagrahita ringan. Di Indonesia, ABK dapat memperoleh pendidikan melalui sekolah luar biasa ataupun sekolah inklusi. Sekolah inklusi merupakan sekolah yang mengizinkan ABK yang direkomendasikan oleh dokter untuk belajar bersama siswa reguler. Akan tetapi, dalam penerapan sekolah inklusi masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya yaitu kurangnya guru pendamping kelas dan kurangnya kompetensi guru untuk mendampingi siswa ABK dan perbedaan latar belakang pendidikan guru. Hal tersebut mempengaruhi beberapa kemampuan siswa, salah satunya yaitu kemampuan literasi numerasi. Literasi numerasi adalah kemampuan dalam mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa keterampilan literasi numerasi, salah satunya yaitu kemampuan nilai uang. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi, terkhususnya dalam pengenalan nilai uang, yaitu dengan menggunakan scaffolding. Scaffolding merupakan bantuan yang dibuat khusus untuk mengkonstruksi kemampuan siswa, dan bantuan ini dapat dikurangi ketika sudah tidak diperlukan lagi oleh siswa. Terdapat beberapa tipe scaffolding, salah satunya yaitu scaffolding yang dikemukakan oleh Anghilri, di mana Anghilri mengemukakan 3 level scaffolding, yaitu environmental preciseness, yang kedua yaitu reviewing, expanding, dan restructuring, yang ketiga adalah developing conceptual thinking. Dapat beberapa tujuan dari penelitian saya. Yang pertama yaitu menganalisis kemampuan awal, di mana peneliti mengidentifikasi kemampuan awal subjek mengenai pengenalan nilai uang. Yang kedua yaitu analisis kesalahan, di mana peneliti mengidentifikasi jenis kesalahan menurut Newman dan menganalisis penyebab kesalahan. Yang ketiga yaitu merancang dan memberikan scaffolding menurut teori Anghilri yang terdapat dari 3 level berikut ini. Untuk jenis penelitian kali ini yaitu penelitian kualitatif dengan pemilihan subjek menggunakan purpose sampling dengan kategori siswa merupakan ABK yang bersekolah di sekolah inklusi, komunikatif, mendapatkan izin dari orang tua, dan belum menguasai konsep pengenalan nilai uang. Untuk metode pengumpulan data, yaitu ada metode tes, wawancara, dan dokumentasi dengan instrumen berikut ini. Untuk teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk teknik validasi data menggunakan triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Kemampuan awal subjek sudah dapat membaca, akan tetapi kemampuan dalam pembenaran kata subjek masih terbatas. Hal ini mengakibatkan dalam kurangnya pemahaman atas perintah soal. Oleh karena itu, peneliti memberikan scaffolding berupa environmental preciseness, yaitu pemberian contoh pengerjaan pada setiap soal yang diberikan. Untuk indikator pertama, yaitu mengenal jenis uang, subjek telah dapat mengklasifikasikan jenis uang menjadi uang kertas dan uang logam tanpa harus menunjukkan uang sebenarnya kepada subjek. Untuk indikator yang kedua, yaitu menyebutkan dan menurunkan nilai uang, terbagi menjadi 2, yaitu terbilang dan secara nominal. Untuk secara terbilang, subjek hanya dapat membaca keterangan pada nilai uang. Jika pada keterangan tersebut ditutupi, subjek mengalami kesulitan. Oleh karena itu, subjek mengalami kesalahan dalam transformasi. Selanjutnya, peneliti memberikan scaffolding berupa explaining, yaitu pemberian kata kunci dan cara pembaca nominal uang sebagai berikut.
Untuk hasil dari pemberian scaffolding dapat dilihat dari gambar berikut ini. Untuk yang secara nominal, subjek mengalami kesalahan transformasi di mana subjek tidak menuliskan koma 00 setelah menuliskan angka dalam nilai uang dan tidak menambahkan titik untuk menandakan ribuan. Oleh karena itu, peneliti memberikan scaffolding berupa restructuring, di mana menuliskan atau memberikan prosedur penulisan secara nominal. Yang pertama yaitu menuliskan nilai uang yang tercantum, yang kedua menambahkan RP dan koma 00 dan menambahkan titik. Untuk hasil sebagai berikut. Untuk indikator yang ketiga yaitu mengurutkan nilai uang. Kemampuan subjek sudah dapat mengurutkan nilai uang koin, uang kertas, bahkan uang campuran uang koin dan uang kertas. Akan tetapi masih menggunakan uang 1000 kertas. Jika uang 1000 kertas diganti dengan uang 1000 koin, subjek mengalami kesulitan di mana posisi uang 1000 kertas akan digantikan dengan 10.000 kertas. Oleh karena itu, subjek mengalami kesalahan di dalam keterampilan proses. Akan hal ini, peneliti memberikan scaffolding berupa developing conceptual thinking dan restructuring, di mana peneliti memberikan media pembelajaran berupa uang-uang kertas, uang mainan, untuk dipraktikkan langsung kepada subjek, dan untuk restructuring, di mana peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengacu pada proses ataupun pengerjaan soal, seperti gambar berikut. Terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan subjek pada penelitian ini. Yang pertama adalah kesalahan memahami yang disebabkan oleh keterbatasan subjek dalam memahami makna dari beberapa istilah. Hal tersebut juga ditemukan di penelitian Liliani, yaitu ketidaktahuan tunagrahita ringan akan suatu istilah dapat menjadi penyebab ketidakmampuan dalam memahami masalah. Oleh karena itu, peneliti memberikan scaffolding environmental practitioners, yaitu pemberian contoh pengerjaan pada setiap soal yang diberikan. Hal tersebut selaras dalam penelitian Janah 2019. Untuk kesalahan yang kedua yaitu kesalahan transformasi, di mana subjek tidak mampu menyebutkan dan menuliskan nilai uang yang dikarenakan subjek tidak mengetahui cara membaca nilai uang. Scaffolding yang diberikan yaitu explaining dan rekonstruksi, di mana explaining untuk pemahaman makna nilai uang dan restructuring di dalam cara penulisan nilai uang. Hal tersebut juga dilakukan oleh Vine, di mana memberikan bantuan secara berulang-ulang ataupun berpola. Untuk kesalahan yang ketiga yaitu keterampilan proses, di mana subjek mengalami kesalahan dalam mengurutkan uang berdasarkan nilai uang dikarenakan terkecoh dengan hafalan urutan nilai uang logam dan uang kertas. Untuk scaffolding yang diberikan yaitu recurring, di mana mengajukan pertanyaan yang mengarahkan pada pengerjaan nilai uang, di mana temuan pada kali ini yaitu siswa ABK juga dapat melakukan analogi, di mana hal tersebut juga ditemukan oleh penelitian dari Labeo. Kesimpulan pada penelitian ini, kesalahan yang dilakukan oleh subjek yaitu memahami transformasi dan keterampilan proses. Dan untuk scaffolding yang diberikan oleh subjek yaitu untuk level 1 ada environmental precisiousness, untuk level 2 ada explaining reconstruction, dan level 3 ada developing conceptual thinking. Caranya, dalam merancang scaffolding, peneliti harus memperhatikan kemampuan awal, jenis kesalahan, dan penyebab kesalahan. Dan juga melakukan penelitian lanjutan dikarenakan kemampuan kesetaraan nilai uang dibutuhkan ABK dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada saat proses transaksi pembayaran. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.